Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning, good afternoon, and good evening. How's everything? Hope all of you always in the better conditions. And welcome back to our English class and still with me, Mrs. Yuni. Let's say basmalah first before we continue. Bismillahirrahmanirrahim. Well, in this meeting, we are going talking about daily activities and simple present tense. But first, let's talk about daily activities. What's daily activities? Daily, something happens. It happens every day. An activity, something that you spend time doing. So, daily activities are routine activities people do every day without assistance. Atau dalam bahasa, daily activity adalah kegiatan sehari-hari yang biasanya dilakukan oleh orang-orang tanpa bantuan orang lain. Atau dengan kata lain, pekerjaan sendiri atau kegiatan sendiri yang memang dilakukan setiap hari. Daily activities consist of six basic things. Ya, biasanya daily activities ini terdiri dari atau berdasarkan dari enam dasar ya. Pertama, the first one is eating, and then bathing, mobility, getting dressed, convenience, and toileting. What is eating? Of course, I eat, you eat, she eats, yeah, and they eat. Bathing, I take a bath, you take a bath. I take a shower, you take a shower. Mobility, I walk, you walk. I sit, you sit. I stand, you stands. She stands, he stands, they stands ya. Jadi mobility itu kegiatan atau aktivitas berdiri, duduk ya, juga berjalan dan juga bekerja. And then getting dressed. I wear gamis, you wear t-shirts. She wears shirts ya dan sebagainya. Memakai pakaian itu yang memang sehari-hari. And then continence ya, pengawasan. Misalnya melakukan sesuatu yang diketahui. I push the door ya, I close the window, I turn off the TV dan sebagainya. And then toileting, for example, I brush my teeth ya, I brush my teeth. She brushes her teeth. I wash my face. She washes her face. Dan kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan di kamar mandi atau toilet. And then let's talk about simple present tense. Do you know what is simple present tense? Simple present tense means the activity or verb tense used. Now let's talk about simple present tense. What is tense? Tense is a simple way to talk about time in English. What we do mean by time? We mean the past, the present, and the future. Either are different time and we have different things to express or talk about the task or activity. Jadi tense itu adalah cara sederhana kita untuk mengungkapkan waktu dalam bahasa Inggris. Karena waktu di sini berbeda dengan jam 7, jam 8 atau Monday, Sunday. Tetapi waktu di sini adalah masa lalu atau masa lampau, masa kini atau saat ini, dan juga masa depan atau future. Masa lalu, masa kini atau saat ini, dan masa depan ya memiliki tenses yang berbeda. Itulah kenapa kita belajar tenses saat ini. Untuk apa? Untuk mengungkapkan kegiatan ya atau aktivitas yang kita ungkapkan. So, simple present tense is a verb or is a tense which is used to show repetitions, habits, or generalizations. Or commonly, simple present can be used to daily actions or activities. Jadi simple present tense itu bisa kita maknai atau artikan bahwa sebuah tenses atau sebuah kata kerja ya yang digunakan untuk menunjukkan pengulangan ya, repetitions, habits atau kebiasaan atau generalizations, sesuatu yang umum.
Atau biasanya simple present tense juga digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Oke, itu adalah simple present tense. So, we use simple present tense what for? Untuk apa? The first one is to refer to habits or to things which happens repeatedly. Ya, untuk menunjukkan kegiatan atau kebiasaan yang memang berulang setiap hari. Ya. For example, the train leaves every morning at 8 a.m. Ya, jadi kereta itu setiap pagi jam 8 selalu pergi atau selalu berangkat. Ya. Or another examples, I go to work every morning at 7 a.m. Saya pergi bekerja atau selalu bekerja jam 7 pagi. Oke, itu juga happen repeatedly atau habits. Or atau juga she always cook rice. She always cooks rice. Ya. Dia atau memasak nasi itu memang sebuah happens repeatedly ya, kejadian yang berulang. And the second one, we use simple present tense to refer a permanent situations. Ya, untuk menunjukkan situasi yang memang tetap. Ya, for example, I play tennis every Monday. Saya bermain tenis setiap Senin. Okay. Atau juga she gets up at 5 a.m. Dia selalu bangun pagi jam 5. They often travel to Japan. Ya, mereka sering pergi atau sering travel ke Jepang. Ya, karena memang itu permanent situation. Selalu setiap Senin itu main tenis. Selalu itu bangun pagi itu jam 5. Ya, selalu atau situasinya memang tetap ya nggak berubah, sering pergi ke Jepang, entah itu sebulan sekali atau 1 minggu sekali, tapi sering pergi ke Jepang. The third one, ya, we use simple present tense to talk about general statement of the truth, ya, untuk ya membicarakan tentang kenyataan umum atau kebenaran, ya. Misalnya, cats like milk, ya. Kucing itu memang suka susu. Itu kan general statement atau of the truth ya. Kenyataannya seperti itu. Jakarta is capital city of Indonesia ya. Memang betul Jakarta itu adalah ibu kota dari Indonesia. And then birds can fly ya. Burung bisa terbang. Itu juga general statement of the truth ya. Atau juga kita bisa mengambil kalimat yang lain. Misalnya Seoul ya, Seoul is in Korea ya. Seoul itu memang ada di Korea. Jadi itu adalah general statement of the truth. Oke. The fourth one ya, yang keempat ya, we use simple present tense to describing yourself atau describing yourself. For example, I am students, I am tall, I am short. Itu juga mendescribekan diri sendiri. I am short. I have wavy hair. Ya. And I have dimpled cheek. Itu juga salah satu describing yourself. I am kan di sini adalah to be dari simple present tense. Nanti di slide berikutnya ya, kita akan belajar tentang describe atau to be dan verbnya. And then fact ya, kenyataan. Berbicara untuk mengatakan atau menunjukkan sebuah kenyataan. Misalnya, the sun rise every morning. Ya, betul adanya bahwa matahari terbit setiap pagi. Ya, atau the sun rise in the west. Ya, atau terbit di sebelah barat atau terbit di sebelah timur. The sun rise in the east. Ya, and the sun sets in the west. Ya. Seperti itu, jadi itu menyatakan atau sebuah kenyataan. Atau another example for the fact is there are 7 days in a week. Ya, kenyataannya memang ada 7 hari dalam 1 minggu. Or 24 hours in a day. Ya, ada 24 jam dalam 1 hari. Itu penggunaan dari simple present tense. Ya. Oke, next. That's forms ya. Forms atau bentuk atau formula ya, atau kalau dalam bahasa matematika kita kenal dengan pattern atau rumus ya, dari simple present tense for affirmative atau positive sentence ya, atau statement ya, atau pernyataan ya.
diawali dengan subjek, lalu ditambah dengan verb. Verb ini nanti ditambahkan dengan s or es, lalu ditambah dengan objek. Objek ini boleh ada, boleh tidak. Tapi biasanya kalimat lengkap itu adalah disertakan dengan objek. For example, I cook fried rice or she cooks fried rice. Ya, kenapa di sini cooks fried rice? Cooks fried rice karena kayak ini she di sini adalah singular. Ya, kemarin kita udah belajar singular pronouns. Kalau sekarang kita singularnya saja. Maksudnya di sini she sebagai third person singular. Ya, third person singular di sini menggunakan s atau is. Ya, verbnya ditambahkan s atau is. Di sini contohnya cooks fried rice. Lalu is untuk apa? Nanti kita belajar di slide berikutnya ya. Oke, she cooks fried rice. Lalu objeknya apa? Misalnya in the kitchen. I cook fried rice in the kitchen. She cooks fried rice in the kitchen. Itu juga sebagai objek atau keterangan tempat. Patternnya seperti apa? Polanya afirmatif atau kalimat pernyataan biasanya diawali dengan subjek, lalu diikuti dengan verb, ya, lalu ditambahkan objek. For example, I cook fried rice. I sebagai subjek dan cook sebagai verb. Fried rice sebagai objek. Bisa ditambahkan adverb of place, misalnya in the kitchen atau keterangan tempat, ya. And then she cooks fried rice. Why? Two sentence is different. Kenapa ini beda ya? Dua kalimat ini berbeda. Because I is a first person and she is a singular third singular persons ya. Jadi ini yang singular, yang ini first persons. Kenapa first person? Without s and she ya. Third singular persons using atau aid by s or es after the verbs. Ya. For example, she works ya, in the Alfamart misalnya. She works in the Alfamart, Nah, di sini works-nya juga pakai s. I work in Alfamart. She works in Alfamart. She eats fried rice. I eat fried rice ya. Itu bedanya. Di kalimat berikutnya ada beberapa kosakata atau vocabulary yang memang harus ditambahkan s dan tidak. Di pemaparan berikutnya nanti kita akan lihat bagaimana caranya menambahkan s dan bagaimana caranya menambahkan is. Oke. Next, interrogative. Interrogative atau kalimat tanya, polanya adalah do or does and then subject and then verb. For example, do you cook fried rice or does she cook fried rice? Okay, let's see. Di sini does she cook fried rice? Awalnya she cooks fried rice. Kita verbnya diikuti dengan akhiran s. But here does she cook fried rice? S-nya hilang ya. Kenapa? We don't use s after does. Jadi kita nggak perlu lagi nih pakai s setelah verb karena sudah ada does di sini. Ya. Jadi s-nya di sini dihilangkan. Does she cook fried rice? Oke, ini yang betul. Ya, tetapi kalau affirmative, you have to add s after the verb or es after the verb, ya. Itu harus menambahkan s atau es setelah kata kerja. Only for the singular, singular third persons, she or he, or third things, it's. Oke, next, negative sentence atau kalimat negatif, subject plus do or does plus not plus objects. For example, I don't cook fried rice. Ya, do, karena I menggunakan do, jadi don't. She doesn't cook fried rice. She menggunakan does, jadinya does not atau doesn't cook fried rice. Di sini juga sama, tidak disertakan lagi s-nya karena sudah ada di sini. Walaupun bentuknya not atau negatif, tetapi kata kerjanya sudah tidak ditambahkan s or es lagi. Oke. I repeat, saya ulang. For affirmative, untuk kalimat pernyataan atau kalimat positif biasa kita kenal. Pattern atau pola dari simple present tense adalah subject, lalu verb, verbnya. Kalau singular persons atau third singular, ditambahkan s or es, and then plus object. Okay. And then for
interrogative atau kalimat tanya, we use do or does. Do for plural like I, you, we, and they, and use does for singular like he, she, and it. Okay, and then followed by subject and followed by verb. How about the negative? Negative sentence, yeah? We use the pattern subject and then do or does. We use do for plural like I, you, we, they. And we use does for singular like he, she, it. And then followed by not and followed by object. Okay, the example, I don't cook fried rice. She doesn't cook fried rice. Yeah. And then I cook fried rice for affirmative, and she cooks fried rice. Yeah, cooks fried rice using or add by s. Do you cook fried rice? Ini kalimat tanya. Does she cooks fried rice? Does she cook fried rice? Okay. Now let's talk about adverb of frequency and the verb to be. In the simple present tense, we use adverb of frequency like always, often, usually, sometimes, and never. Always means selalu, often sering, usually biasanya, sometimes kadang-kadang, and never tidak pernah. For always, for example, I always go to school at 7 a.m. Saya selalu pergi ke sekolah jam 7 pagi. They often travel to Japan. Mereka sering pergi ke Jepang, sering traveling ke atau melakukan perjalanan ke Jepang. She usually eats porridge when she sick. Dia biasanya makan bubur ketika dia sakit. He sometimes wear sunglasses. Dia biasanya atau kadang-kadang memakai kacamata hitam. I never get bad score. Saya tidak pernah mendapatkan nilai yang buruk. Oke, itu salah satu adverb of frequency dari present simple tense or simple present tense. Okay, now how about the verb to be? The verb to be, for example, I am tall. She is slim. They are students, ya. Atau juga boleh untuk ya menerangkan sebuah facts seperti tadi. There are 7 days in a week. There are 7 days in a week, or there are 24 hours in a day, atau the sun is rise. The sun's rise. Dan to be, penggunaan to be juga bisa untuk kalimat tanya yang menggunakan WH question atau yang WH ya. What is your name? What is your address? Dan sebagainya ya. Oke, next. Present simple spelling rules. Ini dia salah satu rules dari spelling present simple. Ini digunakan ya untuk subjek atau pelaku atau orang yang memang singular. Tadi seperti he, she, dan it. Most verb takes s or es ya. ss or sh, ch, x, and o. Ini kata-kata yang diakhiri dengan kata-kata ini ya biasanya diakhiri dengan es. For example, kata yang diakhiri dengan ss, miss. He misses. Oke, yang diakhiri dengan sh, misalnya I finish. Jadi she atau he finishes. Kalau I-nya finish, kalau he atau singular ya, kata ke subjeknya singular menggunakan he finish. Ch watch, jadi he watches. X mix, he mixes. O go, jadi he goes. Ya. Dan konsonan yang kedua, jika ya kalimatnya diawali dengan sebelum kata akhir, sebelum huruf akhirnya ada konsonan, maka seperti ini. For example, I study. Ini kan Y. Dan di sini konsonan, ya. D itu konsonan. So, become he studies.
ya. Y-nya ini change to I, change to I, sorry, and then add by es. Jadi Y-nya diganti dulu ke I, baru tambahin es. Another example, I cry, he cries. Sama di sini juga sebelum Y itu ada R, ya. Before Y there is R. So, ya, change R become I. R-nya diganti dulu ke I, baru Y-nya, ya, Y-nya diganti ke I, baru tambahin E dan S. Jadi cries. Oke, next a vowel. Jika sebelum Y itu adalah vowel, ya, atau huruf hidup kalau bahasa Indonesianya. Oke, for example, I play. Di sini sebelum Y ada A. Ya, jadi tetap ditambahkan S saja. Oke, jadi ada 3 rules. Yang pertama, jika diakhiri SS or SH, CH, X, and O, you have to add by ES. Ya, berarti di akhir kata kerjanya ditambahin E dan S. Untuk yang subjeknya singular. And then how about consonant plus Y? Ini jika kata kerjanya sebelum huruf Y ada konsonan, so you have to change Y become I. And then after that, add by ES. For example, I study. Jadi, he studies. Ya. And I cry, he cries. The next or the last, ada vowel sebelum Y. Ya, atau kata huruf hidup sebelum Y. For example, jadi I play, she atau he plays. Ya, itu berarti 3 rules yang menambahkan es, IES, dan S. This is an activity for you. Sebuah kegiatan ya yang bisa diisi bersama temannya, lalu nanti do dialogue atau do conversation bersama. Jawabannya bisa dipilih di sini, pilih salah satu, tapi nanti diisi untuk berbagai dialog di sini ya, ditambahkan juga dengan nama tempat dan alasannya kenapa. For example, saya kasih contoh. What do you usually do after class? Saya pilih jawabannya misalnya drink a cup of tea di sini ya. I usually drink a cup of tea. When do you drink a cup of tea? Jadi di sini masih drink a cup of tea, di sini juga drink a cup of tea. Di sini jawabannya tentu mengulang juga. I drink a cup of tea in a cafeteria. Nah, kita sebutkan nama tempat karena memang di sini pertanyaannya where ya. Where itu menanyakan tempat, to ask about place. I drink a cup of tea in the cafeteria. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah why? Kenapa kamu minum secangkir teh? Why do you drink a cup of tea? Karena bertanyakan alasan, maka kamu menjawab juga dengan alasan. Ya, karena ini. I drink a cup of tea because this is my hobby. Atau because I like drink a cup of tea. Karena saya memang suka minum secangkir kopi. Jadi alasannya bisa disebutkan atau mungkin karena tea makes me relax atau minum teh itu membuat saya relax ya. Jadi bisa disebutkan alasannya dari pemilihan beberapa frase di samping ini ya. Tadi atau misalnya what do you usually do after class? I buy onions. I usually buy onions. Setelah pulang sekolah biasanya beli bawang. Where do you buy onions? I buy onions in the market misalnya, di pasar atau in the traditional market. Why do you buy onions? I buy onions because my mom asked to me. Karena ibu saya menyuruh saya. Nah, gitu. Jadi di dialog ini silahkan dipilih mana frasenya, lalu juga dipilihkan nama tempatnya dan juga alasannya atau reasonnya. Itu untuk mini conversation from present simple tense. Next, ini adalah activity 2 atau activity kedua ya.
Setelah tadi yang pertama, sekarang yang kedua. You have to make a sentence, ya. Kalian harus membuat kalimat based on the picture, ya, berdasarkan dari gambar-gambar yang ada di sini. For example, number 1, the girl eats burger, ya. Boleh juga kalian buat kalimat menggunakan kata ganti atau pronouns. She eats the burger. She eats burger. Boleh juga menggunakan adverb of place, misalnya she eats burger in the canteen. She eats burger in my house, misalnya. Atau juga she eats burger in the dining room. Boleh ya. Jadi menambah, yang penting ada subjek, ada verb, menambahkan s atau is tergantung dari siapa subjeknya, dan juga menambahkan objek dan adverb of place. Okay, atau maybe sentence from the picture number 9. Di sini kita lihat nomor 9, gambarnya adalah a teacher, ya, seorang guru. A teacher who explains his maths, his lesson, ya, his lesson. Misalnya, the teacher explains, the teacher, karena teachernya satu atau singular, maka the teacher explains the lesson. Jadi guru itu menerangkan atau menjelaskan pelajaran. Oke, yang lainnya silahkan dikerjakan, lalu nanti dikumpulkan setelah perkuliahan ini selesai melalui Google Classroom. Oke, next. Ini adalah games, ya, sebuah games yang bisa kalian mainkan dengan teman-teman atau juga bisa bermainkan dengan adik, kakak, atau juga saudara. Oke, di sini biasanya kalau ada dadu, ya, bisa pakai dadu. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, kita switch saja, misalnya batu gunting kertas, atau juga terserah kalian menentukan siapa yang mulai duluan. For example, start 1, jika misalnya dihitung nomornya, kalian dadunya dapat nomor berapa di sini, misalnya what are they looking for? Nah, they are looking for, karena ini menggunakan present continuous, jadi kalian juga boleh menggunakan present continuous. Walaupun belum kita pelajari, ya, tapi nggak apa-apa, ini games namanya juga, ya. What are they looking for? They are looking for the address, ya. Mereka mencari alamat. Lalu misalnya diundi lagi, dapatnya ke sini atau dapatnya ke sini. Name 4 things you do every day. Nah, sebutkan 4 hal yang kamu lakukan setiap hari. Take a shower, brush a teeth, misalnya wash the face, and then walk, and then apalagi get dressed, dan sebagainya. Itu adalah beberapa kegiatan yang bisa kalian kerjakan untuk mengisi school from home, ya, di rumah. Jadi ada kegiatan yang juga add vocabulary, ya, menambah vocabulary atau kosakata. Okay, I think that's all for our lesson today. This evening. Thank you for attention. See you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.